Masyarakat selalu menghadapi masalah dan tantangan yang harus diselesaikan. Kemiskinan, pengangguran, kerusakan lingkungan, korupsi, dan lain sebagainya. Kita tidak lagi berbicara soal pemerintahan, tapi kita bicara soal tata kelola. Kita tidak bicara soal government, tapi kita mulai bicara soal governance. Baik dong. Harus baik dong, kan bentar lagi mau UAS. Apalagi tugas akhir lagi banyak-banyaknya ya. Iya. Kalian gimana sih? Tugas-tugas sudah pada selesai belum nih? Kan bahwa good governance terdapat 4 unsur. Yang pertama ada accountability. Semoga tahun depan kita bisa memilih presiden dan para. Halo guys, gimana kabar kalian? Baik dong. Harus baik dong, kan bentar lagi mau UAS. Apalagi tugas akhir lagi banyak-banyaknya ya. Iya. Kalian gimana sih? Tugas-tugas sudah pada selesai belum nih? Kan deadline-nya mepet banget. Gimana kalian udah ada persiapan UAS belum? Kalau aku sih masih banyak yang belum sih. Sama gitu. Oh, tengah aja sih. Oh, yang lainnya masih dikerjain sementara. Sama banget nih, aku juga masih setengah nih. Kamu gimana nih? Sama dong, masih setengahan Kenapa guys? Tapi BTW kalian tuh ini ya, jangan lupa jaga kesehatan nih. Soalnya kan cuaca hari ini tuh akhir-akhir ini sih lebih tepatnya kayak bikin banyak orang yang sakit nggak sih? Demam lah, batuk, Kotorannya tuh tiba-tiba panas, tiba-tiba mendung. Sekarang lebih ke musim hujan gak sih? Iya, Iya, sih. tapi nggak nentu juga sih, tiba-tiba sekarang panas, nanti hujan kan. Yang penting terutama sih jaga kesehatan ya guys. Jangan karena banyak tugas lupa nih sama kesehatan nih. Minum vitamin juga. Benar. BTW kan ntar lagi kan kita mau capres nih tahun depan. Kalian ada nggak sih? Kan kita udah bisa ya nyuarain suara kita nih. Ada nggak sih kayak harapan dari kalian nih buat pemerintahan atau bisa dibilang praksis good and clean governance ya? Gimana nih? Ada nggak sih kalau yang kalian ungkapkan? Kalau aku sih belum, soalnya kan ini kan pemilihan pertama kan. Oh iya ya, masih agak belum tahu gitu Iya, nggak belum tahu. sih? Tapi ngomong-ngomong, kalian tahu nggak sih apa yang aku bilang tadi, praksis tadi? Oh, praksis good and clean governance. Iya. Kamu Kalau- tahu nggak? Tahu sih, kalau Jelasin dong ke temen-temen ya kita mau biar mereka tahu nih. supaya tidak salah Bagi pilih ke ilmu depan. dong. Benar-benar. Jadi, praksis good and clean governance memiliki pengertian segala hal yang berkaitan dengan tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Good governance sering digunakan sebagai standar sistem good lokal. Good and clear governance dikatakan baik untuk mengamati proyek demokrasi dalam suatu negara. Para pemegang jabatan publik harus dapat mempertanggungjawabkan kepada publik apa yang mereka lakukan baik secara pribadi maupun secara publik. Seorang presiden, gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR, MPR, dan pejabat politik lainnya harus menjelaskan kepada publik mengapa memilih kebijakan X bukan kebijakan Y. Mengapa memilih menaikkan pajak ketimbang melakukan efisiensi dalam pemerintah dan melakukan pemberantasan korupsi. Sekali lagi apa yang dilakukan oleh pejabat publik harus terbuka dan tidak ada yang ditutupi untuk pertanyakan oleh publik. Oh bener nih, kayaknya kan sekarang pemerintahan tuh lebih tertutup ya, banyak yang apa namanya kayak nanti ujung-ujungnya korupsi lah, hancur lah negara kita ini. Tapi ada nggak sih kalau dari pengetahuan kamu ya, menurut Iya. para ahlinya gitu, ada nggak sih? Jadi menurut para ahlinya itu konsep governance dalam good and clean governance banyak masyarakat meracukan dengan konsep government. Konsep governance lebih inklusif daripada government. Konsep government merujuk
pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi atau negara dan pemerintah. Konsep governance melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor di luar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. Dari Ghani Rohman, tahun 2000, halaman 141. Itu ada lagi nggak sih kayak apa sih yang kalian tahu atau Iva tahu lagi tentang materi ini sih, biar lo tahu nggak sih? Bener. Ada lagi nggak kayak karakteristik atau apa gitu? Jadi ada karakteristik good governance, bertumpu pada pengertian good governance tadi, United National Development Program, sebagaimana yang diikuti oleh Lembaga Administrasi Negara tahun 2000, halaman 7, mengajukan karakteristik good governance sebagai berikut. Yang pertama, participation. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi serta berpartisipasi secara konstruktif. Yang kedua, rule of law. Kerangka hukum adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia. Yang ketiga, transparansi. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan atau arus informasi. Proses-proses lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dipahami dan dapat dimonitor. Yang keempat, responsiveness. Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholder. Yang kelima, consensus orientation. Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur. Jadi gitu. Oke. Tapi aku ada nih, aku juga tahu nih tentang materi ini, terutama sih unsur-unsurnya ya. Yang pertama sih dari unsurnya merujuk pada karakteristik good governance sendiri. Menurut Ghani Rohman, mengemukakan bahwa good governance terdapat 4 unsur. Yang pertama ada accountability. Yang kedua ada adanya kerangka hukum, yang ketiga informasi, dan yang keempat ada transparansi. Terus Bata juga menyebutkan ada 4 unsur nih, yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum. Aku jelasin ya ke kalian apa sih pengertian dari itu semua. Yang terutama sih ada akuntabilitas, atau merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat atau tidak. Artinya, publik tadi benar-benar diterapkan nggak sih pemakaian uang-uang tersebut, gitu loh. Terus yang kedua ada transparansi, lebih mengarah pada kejelasan mekanisme sih, yaitu formulasi dan implementasi tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang nilainya tidak transparan gitu ya. Terus yang ketiga ada keterbukaan, mengacu pada keterbukaan kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilai tidak transparansi. Terus yang terakhir nih ada prinsip rule of law. Diartikan good governance mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang dibuat oleh peraturan dan pemerintah perundang-undangan, harus selalu dirumuskan, ditetapkan, dan dilaksanakan berdasarkan prosedur baku yang telah lembaga dan diketahui oleh masyarakat umum, serta publik memiliki kesempatan untuk mengevaluasinya. Itu dari semua yang udah kita jelasin, kalian ada pertanyaan nggak tentang ini nih? Aku mau nanya, Tambah ini sih apa gimana? menurut kalian sejauh mana sih efektivitas implementasi good governance di Indonesia? Nih, ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab? Aku mau jawab dong. Gimana? Nah, jadi jawabanku, implementasi government di Indonesia berangsur-angsur mulai menunjukkan perkembangan
Hal ini dapat kita lihat dari penerapan berbagai model e-government di Indonesia seperti yang pertama G2C atau Government to Citizen, yang kedua G2B atau Government to Business, yang ketiga G2G atau Government to Governments, yang keempat G2E atau Government to Employees. Gimana, kamu ngerti nggak jawabanku? Ngerti. Bisa dipahami nggak sih? Terus gimana ada pertanyaan lagi nggak sih dari teman-teman? Aku mau nanya sih, Gimana nih? apa kaitannya konsep New Public Management dengan governance gitu? Oh, gimana nih? Siapa yang Tapi aku bisa jawab sih. Aku jawab ya. Good governance adalah suatu bentuk pemerintahan dan administrasi publik yang mampu bekerja dan secara efisien, yakni mampu memenuhi kebutuhan rakyat. Definisi ini sama dengan apa yang diharapkan dapat dihasilkan oleh New Public Management atau yang bisa disebut NPM, merupakan sistem manajemen administrasi publik yang paling aktual di seluruh dunia dan sedang direalisasikan di hampir seluruh negara industri. Ini kan kita udah bahas jauh ini ya. Kalian mau ada yang tanya-tanya lagi nggak tentang tadi? Kalian tahu nggak sih bagaimana good governance dalam penegakan hukum? Gimana nih? Ada yang tahu nggak penegakan hukumnya gimana nih? boleh jawab gak sih? Boleh banget dong. Good governance dalam penegakan hukum ialah pengelolaan pemerintah yang profesional yang harus didukung oleh adanya penegak hukum yang berwibawa. Publik memerlukan kepastian dan ketegasan hukum agar tidak terjadi proses politik yang tidak berjalan lancar dan baik. Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Tanpa ditopang oleh sebuah aturan hukum dan penegakan secara konsekuensi, partisipasi publik dapat berubah menjadi tindakan publik yang anarkis. Terdapat beberapa unsur penegakan hukum agar terjadinya good governance, yaitu supremasi hukum, kepastian hukum, hukum yang responsif, konsisten dan non-diskriminatif, independensi peradilan. Itu aja sih yang aku tahu. Oh, berarti gini guys, kalau itu nggak ada aturan hukumnya berarti banyak yang anarkis gitu kali ya. Terus kayak aku mau tanya nih, ada yang bisa jawab nggak ya? Tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan itu mencakup apa saja sih? Kalau dari kalian ada yang tahu nih? Oh, aku bisa jawab itu. Gimana nih? Jadi, tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintah mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hubungan antara pemerintah dan pasar. Misalnya, pemerintah mengendalikan harga-harga sembako agar sesuai dengan harga pasar. Yang kedua, hubungan antara pemerintah dan rakyat. Misalnya, pemerintah memberikan pelayanan dan perlindungan bagi rakyat. Yang ketiga, hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Misalnya, pemerintah memberikan kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Yang keempat, hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih atau politisi dan pejabat-pejabat yang diangkat atau pejabat birokrat. Misalnya mengadakan pertemuan atau rembuk antara tokoh masyarakat, pejabat birokrat atau politisi. Dan yang terakhir yaitu hubungan antara lembaga pemerintah, daerah, dan penduduk perkotaan dan pedesaan. Misalnya memberikan izin bertempat tinggal kepada penduduk pedesaan yang bekerja di perkotaan. Jadi begitu. Oh, jadi banyak juga ya kaitan ini pemerintahan ini. Terus kalian mau ada yang tanya lagi nggak dari ini sebelum kita berakhir nggak sih? Kayaknya udah banyak banget ya ilmu yang kita dapat ya dari kalian-kalian juga udah Dalam banget sih. ya sih. Aku ada yang mau aku tanyain sih. Betul. Apa saja sih unsur pokok yang bersifat sinergis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik? Kamu bisa jawab nggak atau kamu? Bisa jawab. Gimana tuh? Jadi unsur pokok yang bersifat sinergis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik adalah yang pertama, unsur pemerintahan yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. Yang kedua, unsur swasta atau wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. Yang terakhir, yaitu unsur warga atau unsur warga masyarakat atau stakeholder. Bisa ya dipahami ya.
Thank you banget ya guys. Kayaknya kita banyak sharing ilmu ya hari ini. Ya ampun, terima kasih udah nambah nih pengetahuan aku tentang ini dari kalian-kalian semua. Kalian juga gitu nggak sih? Ya, Terima kasih ya guys waktunya. Kayaknya kita perlu nggak sih ngobrol-ngobrol lagi? Kapan-kapan lagi sih mungkin. Lagi sih. Terima kasih guys. Pembahasan hari ini bisa nambah pengetahuan aku tentang praksis good and clean governance ini. Ilmu-ilmu dari kalian bermanfaat loh. Gimana nih kalian? Saya juga sih bermanfaat juga. Nanti untuk pemilihan tahun depan Semoga kita nggak salah pilih ya. Dan pemerintahan di Indonesia semakin lebih baik. makin maju Indonesia. Ya udahlah. Semoga jaga kesehatan kalian semua. Semoga uasnya lancar ya. Amin buat kita semua nggak sih. Terus nanti jangan lupa kalau udah liburan jangan lupain kita nih. Lupa oleh-oleh juga ya. Bener. Ya udah, terima kasih guys. Ya udah. Sampai jumpa nih.